Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran kita Sejarah Indonesia di pertemuan ketiga untuk hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan bisa mengikuti dengan baik. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebelum ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat menganalisis latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai kolonialisme dan imperialisme. Nah, inilah salah satu penjelasan yang akan dijelaskan sebelum terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Baiklah, latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu diawali pada tahun kurang lebih 1500. Bangsa Eropa datang ke Indonesia melalui jalur laut. Nah, siapa saja? Antara lain yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, latar belakang yang pertama yaitu mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini diawali pada masa Renaissance ya, berkembang pesat yaitu mengenai teori heliosentris yang digagas oleh Copernicus, di mana menyebutkan bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari dan menyatakan bahwa bumi itu bulat. Kemudian yang kedua yaitu ada revolusi industri, di mana adanya penemuan mesin uap untuk kapal laut sehingga memudahkan bangsa Eropa melakukan perjalanan menuju Indonesia. Dan yang ketiga, Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi yang berhasil dikuasai oleh kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453 yang dipimpin oleh Kekaisaran Sultan Muhammad II berhasil merebut kekuasaan ke Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan, mengakibatkan pedagang dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah sehingga mencari rempah-rempah ke benua lain, yaitu diantaranya Indonesia dan negara-negara lain di benua Asia. Kemudian yang keempat, ada motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu berarti kekayaan, glory kejayaan, gospel yaitu ajaran Nasrani. Nah, itulah latar belakang datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Selain menginginkan rempah-rempah, mereka juga menginginkan hal-hal yang tadi Ibu sebutkan. Nah, kemudian di sini ada bangsa-bangsa yang menguasai wilayah Indonesia. Di antaranya ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Ya, kita bahas dulu yang dua negara, yaitu Spanyol dan Portugis, di mana ini adalah bangsa yang paling maju di antara Inggris dan Belanda. Kenapa? Karena mereka memiliki armada yang kuat, teknologi navigasi, dan perlengkapan kapal yang canggih di masanya, sehingga mereka bisa melakukan sebuah ekspedisi. Dalam melakukan sebuah ekspedisi perjalanan samudra, dilakukanlah sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Tordesillas pada tanggal 4 Juni 1474 atas usul pendeta Alexander VI. Ya, kemudian isi dari perjanjian Tordesillas itu yaitu pembagian arah pelayaran, di mana Portugis memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah timur, dan Spanyol memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah barat. Kenapa dibuat perjanjian tersebut? Agar tidak terjadi bentrokan antara Portugis dan Spanyol dalam melakukan pelayaran. Lalu kemudian Portugis melakukan ekspedisi pada tahun 1487 ke arah timur dan sampailah mereka di Maluku, yaitu tepatnya di daerah Ternate pada tahun 1512, dan kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan Tidore. Nah, kerajaan Tidore pun mengizinkan Portugis untuk membangun sebuah benteng Sao Paulo. Nah, bisa kalian lihat gambar benteng di sana, yaitu benteng Sao Paulo yang diduduki oleh Portugis. Dan Spanyol pun memulai ekspedisinya, yaitu pada tahun 1492 ke arah barat dan sampai di Filipina tahun 1521. Itu pun disambut baik oleh
masyarakat Filipina. Namun terbunuhnya pemimpin Fernando de Magellan di Filipina dalam ekspedisi tersebut karena terjadinya peperangan. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan sampailah di Maluku, tepatnya di Tidore. Dan disambut juga oleh masyarakat Tidore dengan baik. Kemudian mereka yang berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk mengalahkan Ternate. Lalu, kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis sebab saat itu Portugis sudah berhasil memonopoli perdagangan di Maluku. Sehingga Portugis dan Spanyol bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal tersebut. Selain itu, Portugis dan Spanyol saling tuduh berebut rute perjalanan yang sebelumnya sudah disepakati dalam perjanjian Tordesillas. Namun, perseteruan terus berlanjut sehingga pada tahun 1529 perseteruan tersebut diselesaikan dengan membuat sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Saragossa, di mana isi dari perjanjian tersebut yaitu pembagian bumi menjadi pengaruh dan kekuasaan. Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brazil ke arah timur sampai dengan Maluku, dan Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai dengan Filipina. Dan isi dari perjanjian Saragossa tersebut membuktikan bahwa teori heliosentris oleh Kopernikus itu membuktikan bahwa bumi itu bulat. Selanjutnya, bangsa yang melakukan pelayaran yaitu Inggris pada tahun 1577 dengan melalui jalur barat. Kemudian, Inggris tiba di Ternate pada tahun 1579. Kemudian, Inggris memborong rempah-rempah dari kerajaan Maluku. Kemudian, Inggris melakukan ekspedisi yang kedua. Sebelum tiba di Indonesia, Inggris menduduki India, lalu mendirikan sebuah perusahaan dagang milik Inggris, yaitu dengan nama EIC atau East India Company. Pada tahun 1628, Inggris tiba di Indonesia, kemudian menjalin kerjasama dengan Kerajaan Banten. Dan Banten mengizinkan Inggris untuk membuat pangkalan dagang dan benteng Inggris. Dan negara terakhir yang datang ke Indonesia yaitu Belanda. Keberhasilan Portugis dan Spanyol dalam melakukan ekspedisi mendorong Belanda untuk melakukan hal yang sama. Pada tahun 1595, Belanda melakukan ekspedisi dengan melalui jalur timur. Tepatnya tanggal 23 Juni tahun 1596, kapal Belanda mendarat di pelabuhan Banten. Ekspedisi ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun, Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Setelah itu, Belanda melakukan ekspedisi yang kedua, yaitu pada tahun 1598. Kembali ke Banten, namun kali ini bisa diterima oleh masyarakat Banten. Kemudian, Belanda berhasil menguasai perdagangan, kemudian mendirikan perusahaan dagangnya di Indonesia yang diberi nama VOC pada tahun 1602. Pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis, sehingga Portugis mundur ke Timur Leste. Setelah kemenangan Belanda atas Portugis, sehingga ini menjadi jalan masuk penjajahan kolonialisme di Indonesia, sampai Indonesia dijajah oleh Belanda kurang lebih 3,5 abad lamanya. Nah, begitulah latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, di sini Ibu membuat bagan berupa pelayaran bangsa Eropa dari mulai Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, silakan kalian analisis dan pahami lagi tentang pelayaran yang dilakukan bangsa Eropa ke Indonesia,
sampai mengakibatkan terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dan bisa diingat oleh kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.